saya akan menjelaskan soal sumber wewenang. Nah, sumber wewenang. Karena itu menyangkut soal pertanggungjawaban. Soal yang disalahkan. Lalu muncullah yang atribusi delegasi mandat. Yang inilah. Nah, jadi ini tuh kan, ini soal tanggung jawab itu yang penting. Nah, sekarang ini sini anunya tidak ada lah, apa namanya, PowerPoint-nya nggak ada ini. Nah, sekarang masalah cacatnya pun harus kita kenali cacat. Wewenang itu kan menjadi legalitas kalau dasarnya kan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Gitu kan? Nah, wewenang. Wewenang itu ada dua. Ada yang terikat. Nah, ada yang bebas. Terikat itu maksudnya dasarnya jelas pada undang-undang. Ada aturannya. Ada aturannya. Nah, tapi ternyata juga ada wewenang yang tidak ada dasar hukumnya, karena namanya aja kan pribistur. Nah, itu sebetulnya saya mau sampai ke pribistur yang di dalam undang-undang ini disebut diskresi. Tapi kita masih di kewenangan lah. Masih di kewenangan supaya lengkap. Ternyata undang-undang itu selain mengatur soal kecacatan lah, tapi juga ada soal pembatasan. Nah, bila batasnya dilewati juga cacat akhirnya kan. Nah, contoh lah, wewenang itu kan ada menyangkut tempos itu artinya waktu. Kalau bahasa Belandanya kan onbevoegheid ratione tempore. On, ketidakwenangan akibat waktu. Jadi misalnya gini kan, kita diangkat kayak pemerintahan pemerintah kan diangkat sekian, maka berakhirnya tanggal sekian. Nah, pada hari terakhir itu, setelah itu hilang kewenangan karena ditentukan waktunya. Nanti soal-soal ini nanti banyak muncul kasus lah. Jangan kamu kira ini soal sederhana, soal waktu. Di dalam praktek itu akan muncul apa namanya model-model yang
yang tidak kita duga sekarang. Nah, karena itu prinsip-prinsip dasar ini perlu kamu tahu lah. Nah, yang kedua, loci, lokos. Biasanya kan tempos, lokos. Lokos itu tempat. Jadi ada yang ketidakwenangan karena soal lokos. Ada juga karena materinya. Nah, materinya. Nah, ini perhatikanlah di pasal 15 Undang-Undang 30. Coba kamu lihat, perhatikan pasal 15 lah. Pasal 15. Nah, di pasal 15 itu kan bagiannya aja disebut pembatasan kewenangan. Lalu Jepak ayat 1-nya, wewenang badan atau pejabat pemerintahan dibatasi oleh A, masa atau tenggang waktu wewenang. B, wilayah atau daerah berlakunya wewenang. C, cakup atau materi wewenang. Nah, ayat 2-nya mengatakan badan atau pejabat pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang waktu wewenang sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A tidak dibenarkan mengambil keputusan dan atau tindakan. Nah, jelas kan? Nanti di kasus ini akan muncul lah. Jadi pegang, kadang-kadang kita tidak sadari bahwa kita itu cacat. Nah, jangan sampai terjadi kita tidak tahu kapan berakhirnya. Nah, kemudian kecacatan yang lain lah. Khusus lah ini yang penyalahgunaan. Nah, istilahnya kan penyalahgunaan wewenang. Ini diatur di pasal 17. Modelnya macam-macam penyalahgunaan wewenangnya. Ada 3 lah. Sini undang-undang mengatakan pasal 17 ada 3. Melampaui wewenang. Nah, ini ada lagi istilah nih kayak mencampur adukkan. Mencampur adukkan wewenang. Dan yang ketiga, larangan bertindak sewenang-wenang. Jadi ini mempertajam tentang istilah penyalahgunaan wewenang. Wewenang disalahgunakan. Lalu ada 3 macam lah. Nah, cuma istilah yang dipakai ini kan
agak membingungkan bagi kita. Melampaui ialah, nah, mencampur adukan. Nah, cuma diberi penjelasan, apa semacam dijelaskan lah, semacam disebutkan normanya di hati pasal 18 lah. Nah, ketiga-tiganya tuh diberi pengertian. Misalnya tadi melampaui lah, ayat 1 pasal 18 ayat 1. Badan dan atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang apabila keputusan atau tindakan yang dilakukan, nah jadi yang melampaui kemungkinan, melampaui masa tadi kan ada melampaui, jadi ini termasuk melampaui kan, melampaui masa, nah tempos, kemudian melampaui wilayah, batas wilayah, lokos, kemudian yang C bertentangan, ini kan standar umum lah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kategori tiga ini disebut penyalahgunaan wewenang. Disebut melampaui wewenang, melampaui. Nah, sekarang yang kedua, mencampur adukan. Biasa bahasa Inggrisnya tuh ini mencampur adukan tuh dari misuse the power, misuse. Tapi bahasa Indonesianya mencampur adukan. Tapi sekarang dijelaskan, dirumuskan gitu kan. Yang mencampur adukan itu apa? Nah, ini apabila keputusan atau tindakan dilakukan di luar cakupan bidang. Nah, soal materi ini bertentangan dengan tujuan wewenang. Nah, tujuan wewenang. Nah, kemudian yang terakhir tadi kan ada 3 kan, bertindak sewenang-wenang. Itu dikatakan sewenang-wenang kalau tidak ada dasar hukumnya. Tidak memiliki wewenang kan, tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada dasarnya. Jadi kan kalau di dalam Undang-Undang 586 itu hanya 2. Nah, penyalahguna wewenang dan sewenang-wenang. Kalau ini banyak istilahnya kan. Nah, kemudian yang kedua bertentangan dengan putusan pengadilan. Oh, ini disamakan tindak sewenang-wenang. Jadi tidak ada dasar hukum atau bertentangan dengan keputusan. Nah, itu penyalahgunaan wewenang lah. Penyalahgunaan wewenang ini sering jadi bukan berarti penyalahgunaan wewenang itu hanya
satu varian, nah satu macam bisa. Orang-orang kan mengatakan itu melanggar aturan, nah bertentangan dengan peraturan. Ternyata, nah secara rinci, nah itu bisa kita lihat di pasal 17 saja. Nah, pasal 17 dan ya 17 dan 18. Nah, nanti di dalam praktik ini banyak model-model. Jadi kamu itu harus aja lah, harus pegang prinsip-prinsip ini. Kamu nanti akan dalam praktik akan muncul macam-macam. Nah, ini lagi lah, kita lanjut lah sedikit lagi. Nah, saya kurang enak badan. Nah, sekarang wewenang yang bebas. Kalau yang tadi yang berdasarkan hukum ini, wewenang terikat namanya. Dalam bahasa Belandanya disebut apa? Wewenang terikat. Gebunden. Gebunden bepokit gebunden. Gebunden. Nah, itu gebunden, jadi yang terikat. Nah, sekarang di sebelahnya yang tidak terikat itu ya namanya diskresi. Nah, istilah inilah, istilah diskresi ini dari Inggris. Padahal di Belanda juga ada istilah, ada dua. Jadi ada dua macam istilah yang sering dipakai. Ada yang menyatakan blit, itu kan, ada blit. Nah, ada juga mengatakan dalam bahasa Belanda tuh pre-bestur. Nah, yang kalau kamu buka lah nanti buku-buku lama hukum administrasi, di buku-buku lama itu menggunakan istilah price ermission. Nah, cuma orang yang pernah kuliah di ini nih, katanya dari Jerman lah. Nah, tapi orang yang pernah kuliah di Jerman tidak ada istilah price ermission, yang ada ermission. Nah, ermission. Nah, kita Indonesia di undang-undang ternyata setuju istilah yang digunakan oleh Inggris. Istilahnya diskresi. Nah, diskresi. Ini wewenang bebas namanya. Kalau yang satu tadi kan tuh wewenang terikat, gebunden. Kenapa jadi ada wewenang diskresi ini? Nah, karena dapat diduga bahwa tugas-tugas pemerintahan itu kan luas dan berdinamika atau berkembang. Nah, kalau pemerintah itu menggunakan aturan, ini ketinggalan atau sudah tidak relevan lagi. Nah, sementara masyarakat membutuhkan. Itu sebabnya jadi disebut oleh orang Belanda itu kan pre-bestur, pemerintahan bebas.
Nah, ini sebetulnya menutupi lah, diskresi itu menutupi kekurangan yang dimiliki oleh pemerintah yang menggunakan hukum tertulis tadi kan, peraturan perundang-undangan. Kalau diskresi ini karena bebas, maka tidak menggunakan peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam apa jembatan jadi di dalam diskresi ini walaupun bebas bukan berarti tanpa batas. Nah, tanpa batas. Tapi ini kenapa diperlukan? Tadi kan saya bertanya apa diperlukan, karena ada hal-hal yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang harus dilakukan. Contoh yang tidak diprediksi itu, misalnya kan ada bencana jembatan hancur. Jembatan hancur lah. Nah, kalau kita menggunakan aturan jembatan itu kan, kalau membangun itu kan ada aturannya kan lama. Padahal ini kan perlu segera. Nah, itu kan lalu ada yang mengatakan diskresi itu kebijakan. Ya, diskresi ini bagian penting dari hukum administrasi agar tujuan cepat tercapai. Nanti aja lah, kita cukupkan aja saya Kano. Nggak bisa suara nih. Saya keluar dulu lah, ya cukup di sini aja lah. Ini berapanya? Lumayan juga kita waktunya. Nah, 3/4 jam tadi. Oke, nanti sambung lah. Ya. Assalamualaikum.